Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, juga Anda pendengar radio Persada FM, MTA FM, atau dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah senang sekali di siang hari ini program spesialis kembali hadir ke hadapan Anda. Kali ini bersama saya Ida Aisyah hingga pukul 2 siang nanti. Dan siang hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu bahaya resistensi antibiotik. Gunakan antibiotik dengan bijak. Nah, terkait tema tersebut telah hadir narasumber kita dari Rumah Sakit UNS, yaitu ada Dr. Mariani, Magister Sains, spesialis mikrobiologi klinik ya dari Rumah Sakit UNS. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Mariani, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baru pertama kali hadir di spesialis? Iya, yang pertama. Yang pertama ya. Semoga nanti bisa berlanjut di beberapa episode selanjutnya begitu ya. Insya Allah, insya Allah. Iya, tentang ini ya, kita membahas tentang antibiotik ya, satu apa sih bisa dikatakan obat ya, obat jenis antibiotik begitu. Nah, sebelum membahas tentang bahaya resistensinya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebetulnya antibiotik itu apa, kemudian kegunaannya apa, dan yang dimaksud dengan resistensi antibiotik itu seperti apa? Silahkan dokter. Iya, antibiotik itu sebetulnya mengacu pada antibakteri. Jadi obat-obat yang bisa membunuh bakteri. Bakteri apa yang dimaksud di sini? Tentunya adalah bakteri yang menyebabkan penyakit di tubuh kita. Sehingga karena ada bakteri yang menyebabkan penyakit pada tubuh kita, obatnya adalah membunuh bakteri itu. Jadi antibiotik di sini mengacu pada obat antibakteri. Jadi bukan anti infeksi saja. Kalau infeksi itu bisa penyakit yang disebabkan oleh berbagai agen infeksius ya, misalnya kalau kita bilangnya mikroorganisme. Jadi itu bisa virus, bisa jamur, bisa parasit, misalnya malaria itu parasit. Nah, yang antibiotik ini khusus yang bakteri. Nah, jadi kalau untuk virus nggak bisa. Jadi itu. Kemudian resisten bagaimana? Ya, bakteri yang diberi antibiotika itu sudah tidak mati gitu. Jadi antibiotika itu antibiotika itu tidak mempunyai jalan untuk membunuh bakteri itu. Jadi mungkin jalannya hilang, berubah bakterinya, bisa juga jalannya ditutupi sesuatu. Nah, begitu. Ya, itu resisten, dia nggak mati. Gitu. Baik, itu tadi mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik bagaimana untuk resistensi antibiotik ini bisa terjadi, Ibu. Jadi sebetulnya di dalam tubuh kita itu kan ada kuman ya. Jadi bakteri yang sebetulnya itu dia normal di dalam tubuh kita. Gitu. Itu namanya flora normal. Dia ada di usus, ada di kulit, ada di rongga mulut, dan dia membantu kita untuk metabolisme. Jadi yang di usus itu bisa penguraian, yang di kulit itu dia bisa menjaga keasaman kulit, sehingga dia menjadi pelindung kita untuk suatu kuman yang masuk tidak bisa leluasa gitu untuk berkembang biak di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita memakan antibiotika itu terlalu banyak, kalau misalnya yang patogen atau yang yang menyebabkan penyakit itu sudah hilang, lah antibiotika ini tidak bisa memilih mana yang patogen, mana yang bakteri kita, sehingga yang kalau patogen habis ya bakteri kita yang diserang. Nah, sehingga nanti kalau ada patogen yang masuk yang kebetulan dia resisten terhadap obat itu, dia bisa berkembang biak karena mempunyai mendapatkan tempat di dalam tubuh. Jadi seperti seleksi alam. Jadi yang kuat begitu ya, bertahan. Sementara di luar sendiri
bakteri ini bisa membuat sesuatu yang menangkal antibiotik itu. Jadi karena dia terpapar terus, maka di dalam tubuh bakteri itu bisa mutasi, berubah sifat. Misalnya dia bisa tadinya dengan ampicillin dia sensitif. Kemudian dia menghasilkan suatu zat enzim yang dia menonaktifkan ampicillin. Begitu. Itu salah satunya. Sehingga nanti ampicillin dia sudah tidak lagi mati karena sudah ada zat antinya terhadap ampicillin. Begitu. Ya, berarti bakterinya memang berkembang jadi lebih canggih begitu ya istilahnya. Betul, pintar. Bagaimana kemudian gejala-gejalanya bahwa seseorang ini sudah resisten terhadap antibiotik tertentu begitu? Yeah. Koreksi Mbak Ida ya. Jadi yang resisten bukan orangnya. Yang resisten bakterinya. Jadi apabila kita curiga, oh ini penyebabnya kayaknya sudah resisten begitu, maka kita bisa melihat klinisnya sama, batuk pilek ya sama, tapi diobati kok tidak sembuh. Ini harusnya sekian hari antibiotika kok tidak sembuh. Nah, itu kita harus berpikir, jangan-jangan bakteri penyebabnya sudah resisten terhadap obat yang kita berikan. Itu tanda yang gampang kita lihat gitu. Kalau pastinya gimana ya, tentunya kita pemeriksaan lab. Jadi bakterinya bisa dicek ini resisten terhadap obat yang kita berikan atau tidak. Baik. Nah kemudian tentang resistensi antibiotik ini sendiri, apakah memang ini sudah menjadi suatu permasalahan yang global dan sangat mendesak untuk segera diatasi begitu dokter? Iya. Begitu ya. Jadi sebetulnya antibiotika resisten itu sebetulnya bom waktu dan ini sudah meledak di beberapa tempat dan sudah banyak, hampir sedunia itu sudah resistensi antibiotika menjadi masalah. Jadi kalau yang dulu-dulu masih terbatas di rumah sakit nih, jadi kuman-kuman resisten itu terbatas yang dia mengkontribusi rumah sakit, jadi orang-orang yang rawat inap di rumah sakit, kemudian ternyata kontributor atau penyebabnya itu ternyata sudah resisten terhadap berbagai antibiotika, ini dikhawatirkan sudah ke masyarakat. Jadi di masyarakat sudah disinyalir ada bakteri-bakteri yang resisten ini yang menyebabkan penyakit infeksi bakteri pada masyarakat. Jadi yang kemarin lalu mungkin kita minum antibiotika ini langsung sembuh, sekarang kok kecenderungannya kok nggak sembuh ya. Nah itu jadi sudah disinyalir ada, walaupun harus dibuktikan dengan penelitian. Begitu. Kalau secara spesifik seperti itu ya, mungkin jenis penyakitnya contohnya apa ini dokter yang mungkin ini tadi sudah terjadi resisten antibiotik ini tadi? Sebetulnya secara umum. Kalau secara umum penyakitnya itu sama saja, tapi memang untuk resistensi antibiotika itu sementara ini masih kebanyakan terjadi di rumah sakit. Jadi misalnya pada pasien yang Mbak Ida mungkin pernah perso orang stroke ya, masuk ke rumah sakit, kemudian sampai di sana kan tidak sadar Mbak, kemudian dipasang mesin nafas ya, ventilator, kemudian terjadi radang paru. Nah, radang paru itu sering disebabkan oleh kuman yang sudah resisten, karena kuman yang didapat itu yang dari rumah sakit itu. Karena di sana kan penggunaan antibiotika kan luar biasa di rumah sakit, apalagi dirawat intensif. Maka yang menyebabkan adalah kuman yang resisten itu. Sedang gejalanya sebetulnya sama saja. Kalau dia radang paru, di luar pun radang paru juga demam, batuk, pilek, sesak nafas, di rumah sakit juga demikian. Tapi yang beda adalah kuman penyebabnya ini sudah tidak mampu lagi dibunuh dengan antibiotika yang biasa, lini pertama istilahnya, yang ada tersedia di fasilitas-fasilitas kesehatan yang tingkat pertama. Jadi kalau sudah di sana menyediakan lini pertama kemudian tidak sembuh, nah ini kan berat kita Mbak.
harus meningkat ke lini kedua. Dan lini kedua itu juga lebih terbatas. Nanti kalau sampai dia yang ada bakteri yang istilahnya multi resisten, multi itu banyak, resisten itu sudah tidak mati dengan antibiotika tersebut. Jadi antibiotika banyak sekali yang dia sudah resisten. Nah ini kan sudah pengalaman banget itu berarti bakterinya. Iya, kita kan repot. Jadi pemilihan antibiotikanya menjadi lebih sempit gitu. Tentunya ya lebih mahal, lebih sulit didapat. Ya, baik. Nah, kalau kemudian efek dari resistensi antibiotik memang sedemikian hebatnya begitu. Nah, ini bagaimana kita sebagai masyarakat, pasien supaya menggunakan antibiotik itu dengan bijak begitu, dokter. Bagaimana caranya? Ya. Jadi yang pertama adalah antibiotika tidak boleh dibeli bebas, tidak boleh dikonsumsi istilahnya tanpa pengawasan, tanpa petunjuk dokter. Jadi antibiotika itu harusnya hanya bisa diambil dari apotek itu dengan resep. Resep dokter resep dokter. Gitu. Jadi harus dengan resep dokter, sehingga kalau orang datang ke apotek kemudian dia minta saya beli ini, apalagi pakai resep lama gitu, ditunjukkan. Kemudian harusnya apoteknya juga nggak akan memberi karena itu sudah ada di dalam peraturan. Nah, sehingga masyarakat itu akan terbebas dari kesalahan penggunaan antibiotika. Demam itu tidak harus antibiotika, karena demam bisa karena virus. Diberi antibiotika, dia virus tidak mempan dengan antibiotika. Lah kalau antibiotika masuk tidak ada bakterinya, yang dibunuh bakteri kita dong. Sehingga nanti di dalam tubuh akan terjadi penurunan jumlah flora normal, sehingga nanti kalau ada bakteri komensal yang masuk, dia mempunyai tempat untuk berkembang biak. Nah itu. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyimpan. Oh ya. Jadi kalau misalnya masih sisa gitu ya? Iya, makanya dokter itu harus memperhitungkan antibiotika itu sampai berapa hari. Kalau dilihat dari klinisnya, oh ini tinggal ringan, kita pulang kita beri 2 hari. 2 hari sudah sembuh sudah, gitu. Atau misalnya dari klinik dia sudah sembuh, ya udah nggak usah dikasih antibiotika untuk pulang, gitu. Jadi di rumah tidak ada simpanan antibiotika. Jangan sampai ini masih punya ampicillin, pakai ini saja, jangan. Tapi ini ya dokter, kadang sakit katakanlah flu kayak gitu, kemudian diberi untuk diminum antibiotiknya 7 hari. Nah baru 4 hari itu sudah enak begitu, jadinya nggak dihabiskan. Nah ini apakah nanti dapat efek negatif untuk tubuh kita? Mohon maaf. Atau bisa minum dulu dokter? Terima kasih. Baik, ini juga memberikan kesempatan untuk Anda pemirsa nanti yang ingin bertanya, Anda bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp-nya di 08112553000. Baik dokter, silakan dilanjutkan. Iya. Jadi begini Mbak Ida, ini peran dokter sangat penting ya. Jadi makanya antibiotika harus diresepkan oleh dokter. Jadi dokter yang tahu, oh ini klinisnya berat, kita butuh antibiotika mungkinlah 7 hari. Tapi ini klinis ringan, oh mungkin 3 hari. Jadi dokter yang bisa membaca dengan pengalamannya, sehingga tidak diresepkan berlebih ya. Misalnya oh ini cuma butuh 3 hari, kita resepkan misalnya 2 kali sehari ya 6. Tidak 1 strip. Jangan sisanlah 1 strip kayak gitu, sehingga nanti sudah enak gitu ya. Loh. Iya kan. Nah, tapi juga nanti kalau dia dihabiskan oleh pasien, lah misalnya sudah selesai 3 hari, yang 2 hari dia bunuh siapa? Dia akan bunuh yang baik, bakteri kita. Nah itu dia. Jadi kalau misal yang sisa tadi tetap diminum juga tidak bagus sebetulnya ya? Iya, lah dia targetnya siapa? Kalau targetnya itu yang patogen, ya patogennya sudah habis. Sedangkan dia diberikan, sedangkan
kuman kita ya tetap mati. Sama dengan misalnya kita ada orang jahat masuk ke kita, karena sama-sama dibom ya kita ikut mati toh. Itu dia. Jadi tidak boleh berlebih. Gitu. Jadi memang dari resepnya sendiri tidak boleh berlebih, dan ketika sisa berarti dibuang. Itu kalau sisa. Iya, seharusnya tidak sisa, ya, makanya ada kontrol. Jadi misalnya datang ke dokter demam, batuk pilek, atau demam, sakit perut, tifus gitu ya. Dokter memberikan 4 hari, nanti hari ketiga kontrol nggih gitu. Dari ketika kita lihat sudah bagus ini. Oke. Obatnya dibawa, nanti kontrol obatnya dibawa. Kalau udah bagus ini, misalnya tadi ya tifus, ini sudah selesai, sudah bagus, yang ini hentikan gitu. Jadi yang antibiotika itu hentikan gitu. Baik. Gitu. Itu tadi berarti rambu-rambunya ya, bagaimana bisa menggunakan antibiotik ini dengan bijak begitu ya. Kemudian berarti ini tadi juga kebalikan dari ini, berarti itu suatu kesalahan umum yang sering terjadi di masyarakat begitu ya. Iya. Misalnya tadi antibiotik kita beli bebas gitu ya, menyimpan dan nanti diminum lagi di lain waktu. Dihafalkan. Nah ya, kita hafal penyakit kita, terus masih ada. Yang parah lagi yang resep tadi, yang lama ya, resep lama dipakai lagi. Jangan seperti itu. Kemudian ini dokter, untuk dari dokter sendiri bagaimana bisa mendiagnosis bahwa si pasien ini sudah mengalami resistensi terhadap antibiotik tertentu begitu. Koreksi lagi Mbak Ida. Oh iya, pasien lagi ya. Jadi bukan pasiennya yang resisten, tetapi bakteri penyebabnya. Ya, kalau kita itu curiga dia itu sudah resisten, adalah satu pengulangan. Jadi kalau misalnya ada orang yang menderita penyakit infeksi ini, terus ulang-ulang, misalnya yang sering itu pada misalnya orang tua, bekas perokok, parunya sudah cacat, itu kan sering radang paru. Diobati sembuh, nanti ngulang lagi. Karena apa? Karena memang parunya sudah tidak sempurna, jadi ada titik-titik yang lemah untuk kuman bisa masuk dengan gampang. Nah, itu kita harus berpikir, kalau sudah ngulang-ngulang begini, sudah terpapar antibiotika berkali-kali, kita harus mulai berpikir, kalau semisal ini tidak sembuh nggih Mbak. Jadi tidak sembuh terus, tapi kalau sembuh besoknya kambuh, itu masih ada sembuhnya. Tapi kalau tidak sembuh terus, kita harus berpikir. Jadi nanti kita ambil sampelnya, kita cek di lab, kemudian setelah itu baru kita tentukan, ternyata gitu, sudah resisten terhadap ini. Itu banyak banget gitu. Banyak banget. Nah, harus pakai ini begitu. Jadi kalau ngulang-ngulang tapi ada periode sembuh, itu masih ada harapan. Berarti kuman yang lain memang dia mempunyai titik lemah, gampang kemasukan kuman. Tapi kalau tidak sembuh terus, nah itu baru kita berpikir itu resisten. Gitu. Oh ya, kemudian kalau Dokter Mariani sendiri di Rumah Sakit UNS berarti kan juga ada ini ya, kayak polikliniknya itu sendiri tentang antibiotik ini atau bagaimana? Oh tidak, jadi di Rumah Sakit UNS itu antibiotika itu ada komitenya, jadi komite pengendalian untuk resistensi antibiotika. Jadi penggunaan antibiotika di Rumah Sakit UNS itu diawasi oleh komite ini. Nah, saya masuk di dalamnya. Jadi nanti kalau ada dari poli, dari Bangsal, kemudian meresepkan antibiotika yang tidak lini pertama, lini atas, itu konsul dulu ke PPRA. Kemudian kami akan lihat pasiennya seperti apa, klinisnya seperti apa, sudah mengirimkan sampel untuk pemeriksaan mikrobiologi belum, kalau sudah ketemunya kuman apa, pola resistennya gimana, masih biasa atau sudah banyak R-nya. Kalau sudah banyak resisten, ya kalau terpaksa itu ya kita tetap berikan gitu. Tapi kalau ini klinisnya tidak berat karena dari Bangsal, kemudian pasien ini bukan harus masuk ke ICU,
ini ternyata diberi antibiotika ini aja sudah membaik, ya udah yang itu diteruskan, jangan yang atas-atas. Jadi ada pengawasan, saya masuk di dalamnya. Iya, ya, baik. Jadi apa ya, kayak bisa dikatakan ini hasil pemeriksaan dari poli-poli yang ada, begitu ya, dikonsultasikan ke komite ini tadi, gitu ya. Baik. Sebelum jeda, satu pertanyaan lagi dokter, sebetulnya kalau dampak resistensi antibiotik pada kesehatan masyarakat apa ini dokter? Berat Mbak Ida, karena kalau sampai resisten banyak, bahkan mungkin kita masuk ke multi resisten, itu nanti kosnya tinggi sekali. Jadi kalau sekarang ampicillin kita lah murah lah ya, di klinik semua ada, di puskesmas ada. Tapi nanti sudah naik ke ampicillin sulbactam yang sudah ada campurannya, karena kuman sudah bisa membuat zat antinya terhadap ampi, kita tambahi yang untuk menganti ini yang zatnya itu tadi, sehingga ampicillin bisa bekerja. Itu naiknya itu tidak 2 kali lipat, 3 kali lipatnya, bisa jadi berpuluh kali lipat harganya gitu. Nanti kalau yang itu juga sudah resisten, naik ke atas lagi. Nah, itu dia makin makin tadinya yang kosnya tinggi itu. Kalau ampicillin berapa itu misalnya berapa nih, 1.000 satu tablet, mungkin yang lain itu jadi 100.000, 1.300.000 begitu. Padahal butuhnya tidak hanya satu, sudah sakitnya nggak sembuh-sembuh, ininya jadi mahal begitu ya. Iya, jadi berat. Nah, penanganannya. Bagi negara juga berat. Iya, apalagi bagi yang sakit ya. Sudah harus sabarnya berlipat-lipat begitu ya. Iya, keluarganya juga BPJS kadang tidak bisa mengcover yang antibiotika yang tinggi-tinggi. Jadi, itu ya kita efeknya. cegah. Kita cegah ya. Baik. Kita harus mencegah. Baik, nanti dilanjutkan di sesi yang kedua dokter ya, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program spesialis. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, juga Anda pendengar radio Persada FM MTA FM, kembali di program spesialis. Kali ini kita membahas tema tentang bahaya resistensi antibiotik bersama Ibu Dr. Mariani MSI SPMK atau spesialis mikrobiologi klinik dari Rumah Sakit UNS. Nah, kita berikan kesempatan untuk pemirsa ataupun juga pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa menelpon ke 0271 6793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553.000. Baik dokter, ini ada pertanyaan dari Bapak Supriyono yang ada di Batang. Bahwa kalau minum antibiotik ini harus habis biar bakteri tidak resisten. Kemudian bagaimana cara memulihkan biar bakteri yang sudah terlanjur resisten ini biar bisa dibunuh dengan antibiotik yang baru. Mohon maaf kalau pertanyaannya salah gitu. Bapak Supriyono. Bapak Supriyono di Batang. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali, tidak salah Bapak. Bagaimana kalau sudah terlanjur resisten? Iya, kita sebetulnya yang paling bagus itu mencegah, jangan sampai ada bakteri resisten. Tapi kalau sudah terlanjur bagaimana? Kita harus cek masih adakah antibiotika yang bisa mempan, ya tetap kalau kita sudah masih ada kita akan berikan itu, walaupun ya kosnya mesti naik. Kemudian mungkin ada yang tidak bisa untuk minum, harus diinjeksi ya. Jadi kesulitan dan kosnya memang jauh lebih tinggi. Nah, kita tetap memberikan itu agar pasien yang terkena pasien yang terkena itu akhirnya sembuh. Tapi apabila bakteri itu tidak di dalam tubuh pasien bagaimana? Misalnya di luaran gitu, ya biarkan saja. Yang penting dia tidak masuk ke dalam tubuh pasien. Maka pada orang-orang, pada kita ya, yang di masyarakat itu harus sangat menjaga supaya kuman itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi
Kalau rumah ya rumahnya dibersihkan, pakai anti disinfektan ya. Kalau di rumah sakit juga begitu. Kalau pasien ini ada di rumah sakit dan dia sudah terkena kuman yang multiresisten, maka dia harus disendirikan. Bukan berarti harus diisolasi total, tapi disendirikan gitu. Kemudian dirawat atau di rumah dengan khusus. Jadi nanti dia diperlakukan linen itu yang kain-kain seperti itu, spray, selimut itu akan diproses khusus. Kemudian orang yang ke situ aksesnya dibatasi. Kemudian baik dokter, nurse atau petugas siapapun yang datang ke situ harus waspada. Artinya tidak boleh tidak boleh kusur, tidak boleh megang-megang segala macam. Yang penting kuman dari pasien itu tidak menyebar ke lingkungan rumah sakit maupun lingkungan kalau di rumah, kalau di masyarakat ya jangan menyebar ke lingkungan tempat tinggalnya. Itu yang penting, penyebaran harus dihentikan. Makanya kalau kita mau misalnya merawat pasien di rumah sakit, sekarang udah banyak nih Mbak, jadi home care gitu, orang sakit berat tapi dirawat di rumah. Nah itu kalau kita mau ke pasien harus cuci tangan, penting sekali ini. Setelahnya harus cuci tangan juga, sehingga kita tidak menyebarkan bakteri dari pasien itu ke luaran, begitu. Jadi mengatakan Pak Supriyono, tetap kita obati, tetapi yang paling penting adalah jangan sampai yang resisten tadi nyebar kemana-mana, begitu. Baik, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari seorang istri, tidak menyebutkan nama ya. Suami saya usia 56 tahun, 1 bulan yang lalu sakit flu dan sudah berobat ke dokter, tapi sampai sekarang batuknya belum sembuh, tidak sering, hanya sesekali. Nah ini pertanyaannya dokter, apa yang harus kami lakukan? Apakah perlu periksa kembali ke dokter? Catatan, suami pernah sakit pinggang atau saraf terjepit dan melakukan pengobatan bertahun, tapi sudah 5 tahun menghentikan pengobatannya. Dari Ibu Siti di Colomadu. Ibu Siti, ya. Ibu Siti, makatan? Baik, Ibu Siti di Colomadu, saya membahas yang batuknya saja, untuk yang sakit pinggang nanti bisa konsul ke dokter yang berkepentingan, begitu. Untuk yang batuk pilek, jadi Ibu, infeksi itu tidak semuanya oleh karena bakteri. Kalau batuk pilek itu 70% karena virus. Jadi kita kalau batuk pilek tidak usah buru-buru minum antibiotika. Insya Allah dokter juga tidak akan buru-buru kalau batuk pilek, flu-nya, saluran nafas itu kita tidak buru-buru meresepkan antibiotik. Jadi imunnya yang ditingkatkan gitu, istirahat cukup, makan minum cukup. Kalau kita imunnya kuat, maka virusnya bisa gampang untuk tereliminasi begitu. Nah, kasus ini banyak terjadi Ibu, sekarang lagi merebak yang namanya infeksi saluran nafas oleh karena virus. Ada yang bilang karena COVID, ada yang bilang karena influenza, macam-macam virus respirasi banyak sekali, tapi intinya adalah penyakit virus itu bisa kita lawan dengan imun. Dia self-limiting disease, jadi dia akan sembuh sendiri kalau imun kita tinggi gitu. Nah, kalau masih batuk, asalkan sudah perbaikan dari awal. Misalnya tadinya demam, batuk, pilek, batuknya banyak, dahaknya banyak, tapi sekarang sudah tinggal grek-grek sedikit-sedikit, tingkatkan aja imunnya gitu. Jadi dengan makan bergizi, dengan olahraga seperti itu. Olahraga lah, ini pinggangnya sakit ya, olahraga yang ringan, aman untuk pinggang begitu, itu bisa konsultasi. Berenang biasanya. Berenang sip itu sama gelantungan katanya gitu. Nah itu untuk Bapak suami Ibu Siti ini bisa meningkatkan imunnya saja, Ibu tidak perlu minum antibiotika. Apakah perlu ke dokter? Monggo, kalau
memang Cukup mengganggu mungkin. ragu-ragu dan memerlukan solusi konsultasi, monggo silahkan datang ke dokter, insya Allah bisa mendapatkan yang lebih tepat harus bagaimana. Makaten. Baik, itu tadi pertanyaan dari Ibu Siti. Selanjutnya dari Bapak Asep yang ada di Bandungan, Kabupaten Semarang. Dokter, saya pernah sakit telinga dua-duanya. Ketika itu pendengaran saya berkurang. Kata dokter THT, gedang telinganya ada luka dan saya diberi obat antibiotiknya selama 2 minggu. Nah, ini apakah cukup aman-aman saja? Apakah ada dampaknya? Sampun, monggo. Inggih Bapak Asep di Bandungan. Ya, kalau pada saat itu Bapak merasakan ini dua-duanya apa satu ya? Dua-duanya, telinga dua-duanya nggih. Bisa dua-duanya, bisa satu apabila diberi obat antibiotik itu sembuh ya. Ya sudah tidak masalah walaupun itu 2 minggu atau bahkan mungkin lebih, karena setiap infeksi itu harus dilihat ini sudah selesai apa belum. Jadi kalau belum selesai ya antibiotika jangan dihentikan. Kalau infeksi telinga memang kebanyakan bakteri. Jadi harus kita suudonya dia bakteri gitu. Kalau telinganya. Nah, kalau sampai gendang telinganya itu luka, laserasi, ya memang itu sakit Bapak, maka diberi antibiotik. Kalau ada kuman di situ mati, maka gendang telinganya akan membaik. Karena kalau di situ oleh karena bakteri, maka dia akan merusakkan di situ. Ya, akan dinding-dindingnya dia akan kemudian keluar nanah atau keluar cairan. Ya walaupun yang bening itu kalau dia sembuh, Bapak sembuh, nggak apa-apa. 2 minggu memang mungkin karena memang 2 minggu itulah diperlukan antibiotikanya. Tidak masalah. Yang masalah adalah kalau ngulang-ngulang. Nah, itu kalau sudah sembuh, selesai, insya Allah tidak apa-apa. Selesai infeksinya, bakterinya hilang, sehat kembali. Makaten Bapak. Baik, itu untuk Bapak Asep yang ada di Bandungan, kemudian dari Kak Mafa yang ada di Magelang. Mafa. Ya, ini saya kok sekarang gampang masuk angin. Kenapa ya dokter? Apakah karena dulu sering minum amoxilin yang saya beli bebas di apotek? Jadi saya sekarang malah sering keroan. Ya. Yeah. Nah itu berarti harus istighfar dulu karena sudah melakukan pembelian antibiotik yang secara bebas, tidak sesuai aturan. Kalau sekarang sudah berhenti, alhamdulillah, jangan lagi dilakukan. Ini Mas apa Bapak apa Ibu? Mungkin Mafa sepertinya putri ya. Sepertinya. Siapapun panjenengan Mafa yang dari Magelang. Kalau sering masuk angin sekarang ya temennya banyak karena memang cuaca lagi enggak. Tapi kalau memang tadinya tidak sering gemberges gitu, kok sekarang kok saya sering ini ya. Nah, dilihat lagi penjenengan mungkin ada penurunan imun, mungkin kecapean yang kemarin masih sekolah masih bergembira gitu, sekarang udah kerja mungkin capek. Stres gitu ya. Nah, itu coba istirahat. Tapi kalau apakah keroan jelek? Tidak. Keroan itu ada tesisnya, disertasi dari guru saya bahwa keroan itu ternyata medis gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kalau sering keroan tidak apa-apa kalau membaik gitu. Kalau emang cocok gitu ya. Kalau cocok jangan sampai karena keroan malah lecet lah, malah masalah. Tapi kalau keroan kemudian keroan enak, silahkan saja karena itu memang ada disertasinya. Manfaat keroan itu guru saya, Profesor Didik sekarang sudah kondur, gitu. Itu ada dia disertasinya tentang keroan. Ya, yang penting hidup seimbang. Maaf untuk yang penting lagi adalah berhenti ya kebiasaan membeli antibiotika secara bebas. Ya, semoga ini ya dengan menyimak acara ini juga nanti timbul kesadaran ya untuk masyarakat luas begitu, tidak mudah-mudah membeli antibiotik secara bebas begitu. Iya, harapannya lah seperti itu. Baik, kemudian ini
Dari Ibu Suyatmi yang ada di Semin Gunung Kidul. Semin Gunung Kidul. nggih. Dokter, saya merasa asam lambung naik sampai sesak nafas. Apa saya boleh minum obat omeprazol tanpa resep dokter? Begitu. Ini obat apa ya? Ya, omeprazol itu Antibiotik juga? bukan. Oh, bukan. Ibu Suyatmi, omeprazol berbeda dengan antibiotik. Jadi omeprazol itu suatu obat yang bisa menurunkan produksi asam lambung, begitu. Lah, sebetulnya omeprazol ini harusnya juga dikonsumsi itu dengan konsultasi dokter. Tetapi kadang-kadang memang bisa dibeli bebas. Tetapi saya mau matur kepada Bu Suyatmi, kalau setiap mengkonsumsi omeprazol ini berarti produksi asam lambung itu menurun. Nah, padahal di dalam lambung itu, asam lambung itu sebagai barier atau sebagai pertahanan tubuh kita terhadap bakteri. Kalau kita makan misalnya rujak segala macam itu alangkah ngerinya kalau kita lihat bakterinya ada berapa. Tapi kan kita sehat saja. Itu lewat lambung sebagian besar kuman itu mati karena asam lambung. Gitu. Jadi save kita. Ya. Tapi kalau kita minum omeprazol tanpa petunjuk dokter, kemudian tanpa indikasinya ini betulnya sudah perlu omeprazol atau tidak gitu, maka omeprazol ini akan menyetop produksi HCl sehingga HCl-nya kurang. Kalau HCl-nya kurang, maka lambung itu suasananya tidak asam lagi, meningkat dia. Tadi harusnya 1 sampai 3 pH-nya. Ya mungkin nanti kalau pH apa bisa dicari Ibu, itu karena terlalu kecut gitu sehingga semua itu mati, keasamannya tinggi itu mati. Tapi kalau nanti sudah naik sampai 5,5, bakteri itu lolos. Sehingga membuat bakteri yang kita katut ya, terikut pada makanan kita itu bisa lolos dari barier ini, dari pertahanan tubuh kita bisa sampai ke usus. Nah, nanti bisa jadi masalah baru kalau itu yang masuk bakteri patogen. Gitu. Jadi, apakah boleh minum omeprazol? Sebaiknya Ibu kalau untuk darurat nih, sakit sekali malam-malam, monggo silahkan, kalau reda dengan omeprazol silahkan. Tetapi untuk melanjutkan lebih baik konsul dulu ke dokter. Makatan Ibu Suyatmi dari Semin, mudah-mudahan membantu. Baik. Masih ada sedikit waktu, mungkin ini bisa dijawab singkat dokter. Dari seorang ibu yang ada di Klaten ini, anak saya usia 7 tahun, sakit pembengkakan otak, dikasih dokter anak ini antibiotik sirup. Tapi kalau minum antibiotik sirup ini tidak mau gitu. Nah, ini bagaimana dokter supaya anak mau minum antibiotik sirupnya, padahal pengobatan rutin setiap sebulan sekali begitu. Jadi ini cuma tips aja sih, minta tips supaya mau minum. Jadi kalau sudah ada diberi antibiotik yang continue ya, jadi yang setiap hari harus diminum berapa kali, sebaiknya memenuhi jadwal. Lah kalau 7 tahun, mengapa kok tidak mau? Mungkin antibiotik itu tidak enak, mungkin, atau harus ditanyakan apakah setelah dia minum ada rasa yang lain, mungkin ada efek samping yang keluar, atau adik ini mual, atau dia kalau sudah minum obat itu merasa yang nggak enak yang lain. Ini harus ditanyai pelan-pelan. Kalau ada muncul itu harus konsul, karena berarti ada efek samping yang terjadi. Gitu. Tapi kalau hanya misalnya memang nggak mau lah, kan atau 1 karena bulan mungkin teksturnya terlalu padat gitu sirupnya, jadi ditelan kemungkinan. Ya itu ya. Jadi kalau misalnya
karena dia tidak mau, mungkin Terlalu juga kental. bosan juga loh Oh, ya, iya, bisa. satu bulan, berbulan-bulan meminum antibiotika. Silahkan Ibu modifikasi, jadi bisa dilarutkan dengan kasih madu gitu. boleh ya? Boleh, jadi tapi harus sekali minum. Jadi misalnya kita larutkan di dalam cepuk kecil, kemudian kasih madu, itu bisa. Jadi bujuk anak dengan ya, karena ini anak sakit ya, anak sakit tentunya ya ibunya harus lebih sabar, Sangat sabar. sangat sabar. Insya Allah nanti ada jalan. Jadi harus dibujuk, harus ya harus sabar. Tapi bisa dicampur dengan yang lain, begitu ibunya. Baik. Ya, tidak terasa ya dokter ya, ini Iya. sudah menjelang akhir kesempatan. Silakan untuk pesan-pesannya kepada Closing. masyarakat ya, kaitannya ini ya, tentunya dengan tema hari ini, bahaya resistensi antibiotik. Silakan. Jadi kepada seluruh pemirsa, kami menghimbau antibiotik hanya untuk penyakit infeksi oleh karena bakteri, sehingga pemberian antibiotika atau konsumsi antibiotika harus dengan resep dokter. Harus itu. Kemudian yang kedua, tidak menyimpan antibiotika atau membuat persediaan di antibiotika di rumah. Yang ketiga adalah jaga kesehatan dari penyakit infeksi. Ya. Karena penyakit infeksi pada intinya adalah kita harus meninggikan imun dan menjaga kebersihan sehingga tidak ada kontaminasi mikroorganisme dari lingkungan masuk ke dalam tubuh kita. PHBS, pola hidup yang sehat. Makaten? Baik, terima kasih dokter yang sudah menyampaikan ilmu tentang antibiotik ya di siang hari ini. Semoga menimbulkan kesadaran kepada kita semuanya, kepada masyarakat secara lebih luas supaya lebih bijak ya dalam menggunakan antibiotik ini. Tidak mudah-mudah mungkin tadi ya membeli sendiri, bahkan menyimpannya, dan ya untuk hal yang justru akan merugikan diri kita dan juga lingkungan kita, begitu. Baik dokter, semoga sehat selalu dan di lain kesempatan bisa hadir kembali, Insya Allah, begitu ya. insya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, juga Anda saudaraku pendengar radio Persada FM, MTA FM. Sampai di sini perjumpaan kita di program spesialis untuk siang hari ini. Saya Ida Aisyah bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.